Salam sehat dan bugaran Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai echinodermata. Dalam video echinodermata ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri echinodermata, klasifikasi echinodermata, dan peranan echinodermata. Selamat mengikuti Anda semua. Anda semua, sekarang kita akan lanjutkan mengenai materi pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai filum echinodermata. Mari kita cermati yang ada di layar. Echinodermata itu berasal dari kata echinos yang artinya berduri dan derma yang artinya kulit. Sehingga echinodermata itu adalah hewan yang berkulit duri. Untuk ciri-ciri dan struktur tubuh, yang pertama, eksoskeleton itu berupa lempengan-lempengan yang bersat kapur dengan duri-duri yang keras atau sering disebut dengan osikel. Pada echinodermata, ini mempunyai sistem saluran air yang disebut dengan sistem ambulakral. Sistem ambulakral itu berfungsi untuk bergerakan dan juga untuk bernafas. Untuk sistem pencernaan, ini sudah lengkap, namun ada beberapa yang tidak memiliki anus. Pada echinodermata bernafas dengan insang kulit dan reproduksi secara aseksual dengan pembuahan yang bersifat eksternal. Echinodermata itu dapat dibedakan menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah Asteroidea atau bintang laut. Kelasnya bintang laut. Kemudian ada Ophiuroidea atau kelasnya bintang mengular. Yang ketiga ada Crinoidea, lilia laut. Kemudian yang berikutnya ada Echinoidea atau kelasnya landak laut dan bulu babi. Kemudian berikutnya adalah Holoturidea atau kelasnya mentimun laut atau teripang. Selanjutnya, di slide berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari Asteroidea, ciri-ciri dari Ophiuroidea, ciri-ciri dari Crinoidea, dan ciri-ciri dari Holoturidea. Mari kita lihat. Untuk kelas yang pertama itu adalah kelas Asteroidea. Kelas Asteroidea itu dikatakan sebagai kelasnya bintang laut karena dia atau tubuh bintang laut itu berlengan 5 seperti bintang. Sehingga dikatakan sebagai bintang laut. Kemudian kulitnya berduri seperti gunting atau catut. Ini yang disebut dengan pedicelaria. Fungsi dari pedicelaria itu adalah untuk melindungi insang kulit dan untuk membersihkannya. Berikutnya, pada Asteroidea, ini alat kelaminnya sudah terpisah dan mengalami metamorfosis. Beberapa jenis bintang laut itu mampu melakukan autotomi, yaitu suatu pertahanan diri dengan melepaskan bagian tubuh. Ini adalah metamorfosis dari bintang laut yang diawali oleh zigot, nanti berkembang menjadi larva Bipinaria, kemudian menjadi Brachydaria, mengalami metamorfosis menjadi bintang laut muda dan berkembang menjadi bintang laut dewasa. Yang kedua, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan struktur tubuh dari Ophiuroidea atau sering disebut dengan bintang mengular. Dikatakan sebagai kelas bintang mengular karena mempunyai bentuk seperti bintang, tapi lengannya panjang dan ramping.
mempunyai lengan-lengan yang lentur dan mudah putus. Ulangi, pada kelas Opiodea itu mempunyai lengan-lengan yang lentur mudah putus. Tapi lengan-lengan yang sudah putus itu bisa tumbuh kembali. Berikutnya, tubuhnya tidak memiliki anus sehingga sisa makanan itu dikeluarkan kembali melalui mulut. Nah, itu yang kelas yang kedua. Sekarang kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga yaitu kelas Crinoidea. Kelas Crinoidea ini sering disebut dengan lilia laut karena memang bentuknya menyerupai bunga lili dengan warna yang memikat. Bentuk tubuhnya itu seperti piala yang disebut dengan kelopak atau kalik dengan atau tanpa tangkai. Pada kelopak itu terdapat 5 lengan atau kelipatan 5 ya, atau cabang yang fleksibel. Jika salah satu lengannya putus, akan tumbuh lengan yang baru. Lilia laut yang bertangkai, ini habitatnya melekat di dasar laut sampai kedalaman 4.000 meter. Contoh dari Crinoidea itu adalah lilia laut atau Attendon sp. Yang keempat itu adalah kelas Echinoidea. Anggotanya meliputi bulu babi atau landak laut. Tubuh bulu babi itu berbentuk bulat, mirip bantal jarum, yang diliputi duri yang banyak, kemudian durinya keras dan dapat bergerak. Tubuhnya bersimetri radial, kemudian habitatnya atau hidupnya itu di perairan dangkal dekat pantai berkarang. Makanannya berupa hewan laut kecil dan ganggang laut. Berikutnya kelas yang kelima, yaitu kelas dari mentimun laut, yaitu kelas Holoturoidea. Ini bentuk tubuhnya memanjang seperti mentimun, maka dikatakan mentimun laut atau teripang. Tubuhnya tidak memiliki lengan dan pedicellaria. Kulitnya keras dan berotot. Kemudian bergerak di dasar laut atau pantai dengan cara kontraksi otot atau dengan menggunakan kaki tabung. Kemudian, jika terganggu oleh musuh atau predator, mentimun laut itu mengeluarkan atau memuntahkan organ-organ dalamnya sebagai cara untuk mempertahankan diri. Umumnya mentimun laut itu mempunyai alat kelamin terpisah. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai 5 kelas dari Holoturoidea. Sekarang, apa saja manfaat dari Echinodermata? Echinodermata itu mempunyai peranan bagi kehidupan manusia ya, yaitu menguntungkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bisa digunakan sebagai bahan makanan. Misalnya adalah telur landak laut, kemudian mentimun laut atau teripang itu juga bisa digunakan sebagai bahan makanan. Misalnya dijadikan kerupuk atau dimasukkan dalam sop. Kemudian Echinodermata itu juga berperanan sebagai pembersih pantai dan dari kotoran. Kenapa? Karena makanan dari Echinodermata itu berupa bahan-bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup atau kotoran hewan. Nah, seperti itu Anda semua. Kita sudah belajar mengenai ciri-ciri Echinodermata, klasifikasi Echinodermata, kemudian peran dari Echinodermata. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.